Menteri Pertanian Amran Sulaiman resmi membuka koordinasi nasional Kornas, penyuluh pertanian se-Indonesia di kantor pusat Kementerian Pertanian. Dalam acara ini, Mentan Amran menegaskan peran strategis penyuluh pertanian sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mentan Amran juga memberikan apresiasi tinggi ke penyuluh pertanian lapangan PPL yang selama ini telah menjadi ujung tombak pencapaian kedaulatan pangan nasional. Mentan juga menyebut sesuai data BPS, produksi pangan nasional mengalami lonjakan 50 hingga 62% selama bulan Januari hingga April 2025. Hari ini tertinggi produksi kita sampai bulan April 7 tahun terakhir, itu kata BPS, berkat kerja keras kita semua. Kemudian juga serapan bulog tertinggi selama 23 tahun, dan ini berkat kerja keras kita semua. Melalui acara ini diharapkan ke depan penyuluh di daerah fokus pada pengawalan percepatan luas tambah tanam, peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas padi, serta mendorong dan mengawal akselerasi program utama Kementan. Meski masih terbilang muda, Rasha Alteza Gandhi, usia 9 tahun, mampu menunjukkan prestasinya di cabang olahraga pencaksilat. Sejumlah prestasi pernah diraih dirinya, seperti pada kejuaraan silat Jawa Barat Piala Menpora dan kejuaraan silat Piala Kapolri Cup. Bahkan di kejuaraan internasional seperti Australia Championship 2024 dan Shah Alam City International Championship 2023, siswa kelas 3 di SDN Pangarakan 2, Srogol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mampu meraih medali emas. Rutinisasinya seminggu sekali. Biasanya kita kalau udah mau berangkat tanding, kita adakan latihan tambahan agar nanti di pas tandingnya dia lebih menguasai gitu arena pertandingan gitu. Sebagai bentuk apresiasi, KEK MNC Lido City memberikan dukungan publikasi kepada Rasha yang dalam waktu dekat akan mengikuti kejuaraan internasional Malaysia Open Nagasakti Junior Silat International Championship League 2025. Masih kecil tapi dia udah bisa mengharumkan nama negara ya, terutama negara Indonesia ini. Dia di dalam hal pencak silat. Nah, jadi sekolah juga merasa kagum. Sangat berbangga dan sangat mendukung jika ada warga atau pemuda atau anak-anak di sekitar kawasan kami juga yang memang berprestasi. Membangkitkan antusiasme dari masyarakat juga menjadi contoh bagi masyarakat yang lain juga untuk mengembangkan prestasi dalam bidang apapun. Ya, tentunya kami akan sangat mendukung hal tersebut. KEK MNC Lido City terus berkomitmen mendorong generasi muda berbakat menjadi generasi yang unggul dan membanggakan Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dilami Aulia Laksana, iNews melaporkan. Di dalam kelas, suasana belajar berjalan berbeda dari biasanya. Melalui pemaparan materi interaktif, para siswa SDN Babakan Kencana diajak memahami dampak sampah plastik dan cara mengelola limbah secara bijak. Sekolah yang berada di wilayah KEK MNC Lido City ini menjadi bagian dari program Green School MNC Peduli dan MNC Lab. Setelah pemberian materi, siswa diajak melihat langsung beberapa contoh kreatif pemanfaatan sampah plastik, seperti botol bekas yang diubah menjadi media tanam di halaman sekolah. Program ini bertujuan mengajarkan bahwa mengelola sampah bisa dimulai dari hal sederhana dan dilakukan secara kolektif. Limbah plastik merupakan limbah terbesar di dunia. Kami, MNC Land dan MNC Peduli, melaksanakan kegiatan edukasi untuk memanfaatkan limbah plastik di SD Babakan Kencana yang merupakan yang berada di wilayah kami di KEK MNC Lido City. Saya sangat berterima kasih kepada MNC Peduli yang telah mengenalkan kepada kami konsep Green School, memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang lebih produktif. Kami senang banget MNC Peduli bisa datang ke sini dan mengajarkan hal baru untuk kami, jadi sekolah gak bikin bosan deh. Dari aksi ini diharapkan akan lahir generasi yang tak hanya cerdas,
tapi juga peka terhadap masalah lingkungan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga. Meski tudingan ijazah palsu sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Yang sedang kami lakukan dalam hal ini. Polda Metro Jaya angkat bicara soal laporan yang dibuat mantan Presiden RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham membenarkan pasca pembuat laporan, Jokowi langsung dimintai keterangannya di Subdit Keamanan Negara Kamnek. Ade Ari juga membenarkan Jokowi dapat 35 pertanyaan dari penyidik, dan kini penyidik tengah melakukan pendalaman akan laporan tersebut. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Jokowi melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka yang dilaporkan diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang berinisial K. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran isu ijazah palsu. Atas adanya laporan itu, Roy Suryo pun menanggapinya dengan santai. Menurut Roy Suryo, pelaporan dirinya oleh Jokowi merupakan bentuk kemajuan karena menurutnya Jokowi tak pernah hadir baik laporan ataupun di persidangan. Roy bahkan berharap Jokowi tak hanya berani melapor, tetapi juga hadir dalam berbagai persidangan dan pemeriksaan hukum lainnya. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Pada Rabu pagi, Joko Widodo menjalani pemeriksaan awal di Ditreskrimum Polda Metro Jaya usai membuat laporan di SPK. Jokowi mengaku dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi menyebut persoalan ini sebetulnya sepele, namun dirinya memilih menempuh jalur hukum karena persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi dan dilaksanakan secara tertutup.
Sidang dihadiri penggugat Muhammad Taufik, sementara tergugat Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena sedang melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Mediasi yang berlangsung selama 1,5 jam ini belum mencapai kata sepakat karena pihak penggugat dan tergugat bersikukuh dengan sikapnya masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.